Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di pagi hari ini. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 19 ayat 17 sampai 23. Ini adalah bagian dari kisah tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 19 ayat 17 sampai 23. Sesudah kedua orang itu menuntut mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkan dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah demikian, tuanku. Sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebutkan itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat, selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan bagian dari kisah di mana Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan memerintahkan Lot dan keluarganya untuk keluar dari kota Sodom. Dan mereka harus menyelamatkan diri melewati lembah Yordan, dan mereka harus mencari daerah-daerah di pegunungan. Tapi kemudian, kalau kita melihat Lot itu memohon kepada Tuhan supaya dia tidak usah pergi ke daerah pegunungan, tapi pergi ke ada satu kota kecil yang namanya Zoar di situ. Dan dia minta izin untuk menyelamatkan diri ke sana. Dan saudara, ini cukup menarik bahwa Tuhan kemudian menggenapi atau menyetujui apa yang diminta oleh Lot ini kepada dia. Nah saudara, salah satu hal yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah, saudara, sebenarnya Tuhan bisa saja menunggu sampai Lot keluar, ya, sampai ke daerah pegunungan, baru kemudian dia menghancurkan kota Sodom itu. Tapi ternyata tidak. Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Lot. Lalu kemudian Lot bisa pergi ke Zoar, dan Tuhan bermurah hati mendengarkan permohonan dari Lot tadi supaya Zoar itu tidak dihancurkan. Nah saudara, beberapa penafsir menafsirkan bahwa berdasarkan ayat 21, ya, jawab malaikat itu di sana, saya baca sekali lagi, jawab malaikat itu, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebutkan itu tidak akan kujungkir balikan." Nah saudara, beberapa penafsir melihat bahwa dari jawaban malaikat itu, kemungkinan Zoar ini pun merupakan bagian dari kota yang akan dihancurkan oleh Tuhan di awalnya. Tapi karena Lot memintanya, maka Tuhan mengasihi Lot, Tuhan mengasihi keluarganya, sehingga Tuhan mengabulkan itu. Sehingga akhirnya kota itu tidak jadi dihancurkan. Saudara, kita lihat di sini meskipun Lot hanya satu keluarga, ya, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot dari Sodom. Dan meskipun Lot hanya satu keluarga, begitu dia masuk ke Zoar, Tuhan juga menyelamatkan satu kota itu. Kita melihat bagaimana Tuhan tetap datang dan tetap menyelamatkan Lot, orang benar itu, dari antara orang-orang jahat, dan dia juga menjaga Lot, ya, sampai akhirnya Lot bisa masuk ke tanah Zoar, kota Zoar itu. Saudara, kita melihat di sini adalah bukti keadilan Allah. Ya, di awal sebelumnya kita melihat bagaimana Abraham mulai khawatir, jangan-jangan ada orang benar di dalam kota Sodom yang juga ikut menderita akibat kesalahan dari orang-orang Sodom. Lalu Abraham mengajukan jumlah-jumlah, ya. Tapi kita lihat hanya satu keluarga saja di Sodom, tapi Tuhan yang adil, dia menyelamatkan keluarga itu.
Nah, saudara, kita melihat bahwa meskipun Lot mengalami situasi yang tidak menyenangkan, karena tempat dia tinggal itu harus dihancurkan, tapi kemudian Tuhan memberikan penghiburan kepada dia. Tuhan izinkan dia pergi ke Zoar, dan di sana, di kota kecil itu, Tuhan tidak menghancurkan kota itu. Karena ada Lot di situ. Saudara, yang kita lihat di sini bahwa Allah itu maha kasih, ya. Dia maha adil. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu mengalami penderitaan. Mungkin kita mengalami penderitaan yang sama akibat bukan perbuatan kita, ya. Lot mengalami penderitaan, dia harus mengevakuasi keluar barang-barangnya, mungkin peternakannya dan semua hal-hal yang baik yang dia punyai itu dia tinggalkan di Sodom dan harus dihancurkan. Dia mungkin mengalami penderitaan bukan karena kesalahan dia, tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan itu. Saudara, kita mungkin mengalami hal yang sama. Kita mungkin mengalami penderitaan, ya, mungkin karena bukan kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Mungkin perusahaan tempat kita kerja akibatnya kolaps, bukan karena kesalahan kita. Kita mungkin kerja dengan baik, tapi mungkin ada orang-orang yang bekerja di sana, atasan kita atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki pengaruh yang cukup besar melakukan kesalahan, sehingga akhirnya perusahaan itu harus bangkrut dan kita harus menderita. Tapi ingat bagaimana Tuhan menjaga Lot, Tuhan pun akan menjaga kita. Ya. Mungkin itu bukan kesalahan kita, tapi Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Dia akan tetap menjaga kita, dia akan tetap merawat kehidupan kita. Sama seperti dia melawat kehidupan Lot. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan akan memelihara kita. Meskipun kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman, dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menemani kita, dia akan menjaga kita, dan dia mendengarkan doa kita. Karena itu saudara, apapun masalah yang mungkin kita hadapi, mari kita naikkan doa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Dan percayalah, dia akan mendengarkan doa kita. Dan karena itu kita terus berdoa kepada Tuhan, dan kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang ada dalam keadaan yang sulit? Namun keadaan ini bukan karena kesalahan saudara, tapi karena kesalahan orang lain. Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah dan tetap berharap kepada Allah bahwa Allah pasti akan menolong saudara. Saudara, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjaga kami, Engkau merawat kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat istirahat malam yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami boleh bangun, itu karena anugerah-Mu bagi kami. Bapa, sekarang kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami anugerah, supaya kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Mungkin kami mengalami masalah-masalah yang bukan karena kesalahan kami, kesalahan orang lain, tapi kami harus menanggungnya. Kami berdoa supaya Engkau menjagai kami, supaya langkah hidup kami tidak berjalan dalam langkah yang salah, kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami terus dipimpin oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, kami berdoa supaya Engkau menjagai kami, Engkau terus membimbing kami Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.